bersyukur pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu seluruh jemaat GBI Sion. Biarlah melalui kebangkitan Kristus dari kematian, kita juga boleh bangkit dan kita juga boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan adalah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ada seorang penginjil yang membela kaum papa, yang membela kaum miskin. Dan ketika dia membela kaum papa, kaum miskin, mereka bercerita tentang perbincangannya dengan sahabatnya yang berasal dari Jerman. Ketika mereka berdiskusi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kematian dari kuburan, teolog itu berkata, bukti kebangkitan Kristus dari kematian adalah sangat kuat, tidak melemahkan, tetapi sangat-sangat kuat, sehingga teolog ini berkata, tidak ada seorang pun yang akan mempertanyakan. Tidak ada seorang bertanya tentang kebangkitan Tuhan, kecuali tentang dua hal. Yang pertama adalah kebangkitan ini adalah kejadian yang luar biasa. Kebangkitan ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Atau yang kedua, jika kita mempercayai apa yang telah terjadi, maka kita harus sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita. Teolog ini menceritakan kepada orang Jerman itu, dan dia berkata, kalimat ini adalah benar-benar, dan kalimat ini adalah penuh tantangan. Lalu teolog ini berkata, jika kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, sekali lagi, apabila kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, maka keyakinan itu akan memerintahkan kita untuk mengubah pikiran kita, keyakinan kita, mengubah segala sesuatu dan mengubah kehidupan kita. Kebangkitan Kristus bukan hayalan. Kebangkitan Kristus bukan sejarah, tetapi satu bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Ada sementara orang yang mengatakan Yesus dicuri, Yesus diambil. Ketika dia disalib, dia dicuri. Ketika dikubur, dia harus pindah ke India dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi teolog berkata, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, maka hidup kita harus berubah menjadi saksi untuk Tuhan. Kita harus berubah dari yang tidak beriman, sekarang kita harus beriman. Ilustrasi ini atau cerita ini dapat kita simpulkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian merupakan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang saudara dan saya harus imani dan benar-benar merupakan fakta
merupakan bukti bahwa Yesus Kristus adalah manusia, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Banyak nabi, banyak pemimpin-pemimpin agama di dalam dunia ini, mereka semua hidup dan kemudian mereka mati dan mereka kemudian dikuburkan. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang pemimpin agama di dalam dunia ini yang bangkit dari kuburan, yang bangkit dari lubang kubur dan dia tetap ada di dalam lubang kubur. Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah semangatmu? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, apalah artinya iman saudara dan saya? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara jangan menjadi orang Kristen. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara nggak usah beribadah. Saudara nggak usah berbakti kepada Tuhan, mendingan di rumah aja. Tetapi karena Kristus sudah bangkit, maka kita perlu iman. Kita perlu keyakinan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian dan sekarang dia hidup. Pertanyaannya sekarang, apa makna kebangkitannya buat saudara? Apa arti kebangkitannya buat saudara? Dia sudah bangkit. Dia tidak ada dalam kuburan. Apa makna kebangkitan Yesus untuk saudara dan saya? Kita akan belajar di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Saya tidak baca itu semua, tapi kita akan lihat apa maksud atau makna arti kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Yang pertama adalah, Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan solusi buat orang-orang yang percaya. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 3 sampai 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, peristiwa kematian membuat murid-murid Tuhan Yesus kebingungan. Kebiasaan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, hari yang ketiga mereka datang ke kubur. Demikian dengan Tuhan Yesus. Kuburan di Israel di Timur Tengah pada waktu itu tidak ditaruh di bawah, lalu ditutup dengan tanah dan dibikin bom, tidak. Tetapi kuburan di Timur Tengah pada waktu itu dibuat lubang di bawah, dibuat satu goa, dan dalam goa itu diletakkan mayat dan kemudian ditutup dengan batu yang besar. Pintu-pintunya ditutup dengan batu yang besar, sehingga apabila ada seseorang mau menengok yang mayat itu nggak bisa, karena batu yang menutup lubang itu besar sekali. Demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan dimasukkan ke dalam sebuah goa. Dan kalau dia sudah dimasukkan ke dalam goa dan ditutup dengan batu, dan murid-murid dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, kemudian dia berpikir, kalau kita ke kuburan, ketika mereka sudah sampai kubur, mereka mulai berpikir, siapa yang akan membuka batu yang besar ini? Kita semua perempuan. Siapa yang akan mendorong batu itu sehingga kita bisa melihat mayat di dalam kuburan itu? Mereka kebingungan, semuanya mereka kebingungan. Tetapi ketika mereka sampai dekat kubur, ternyata bahwa batu besar
yang menutupi lubang kubur itu sudah terbuka, sehingga dari jauh sudah kelihatan longoknya kuburan itu. Murid-murid tercengang, pengikut-pengikut cengang, bingung, siapa yang membuka? Dan saudara, pada waktu mereka dekat kuburan dan menengok ke dalam, lalu ada malaikat yang duduk di atas tempat Yesus dikuburkan, tempat Yesus dibaringkan, dan berkata, "Hei, mengapa kamu cari yang mati? Dia sudah hidup." Malaikat Tuhan berkata, "Hei, siapa kamu? Kenapa kamu cari yang mati? Dia sudah hidup." Peristiwa kebangkitan Tuhan memberikan jalan keluar daripada murid-muridnya. Murid-murid yang bingung siapa yang akan mengeluarkan Tuhan. Arti solusi adalah penyelesaian, pemecahan masalah, dan lain-lain. Arti jalan keluar, arti solusi adalah pemecahan, penyelesaian masalah-masalah yang lain. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus harus kita imani. Dan kita yakini bahwa kebangkitannya dari kematian membawa akibat buat saudara dan saya. Membawa dampak buat kita orang yang percaya, yaitu Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus akan memberikan solusi kepada saudara dan saya. Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi jalan buntu. Saudara sedang menghadapi batu yang besar, batu persoalan yang begitu besar, batu masalah yang begitu besar, batu kesusahan yang begitu besar, batu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga yang begitu besar. Pikiran kita mulai bingung, hati kita mulai bingung, mulai kacau. Siapa yang akan menyelesaikan masalah kita? Siapa yang akan menggeserkan batu masalah, batu persoalan dalam hidup kita? Kita harus yakin ada satu jalan keluar yang pasti dan dapat kita terima, yaitu melalui Yesus Kristus. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan gak mati. Yesus yang mati, dia telah bangkit dari kuburan. Dan karena Yesus sudah bangkit dari kuburan, maka dia memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Masalah ekonomi, masalah persoalan rumah tangga, masalah persoalan pekerjaan, yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong kepada saudara dan saya. Ada sebuah contoh, ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid yang benar Petrus, dia menyangkal kepada Tuhan, dan dia berkata kepada teman-temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan. Aku mau pergi menangkap ikan," karena Petrus adalah seorang nelayan hebat. Dia katakan, "Aku mau pergi menangkap ikan." Akhirnya Petrus meninggalkan Tuhan Yesus dan dia pergi melaut. Saudara, pada waktu Petrus menangkap ikan, ternyata seekor ikan teri pun tidak dapat dalam jalan. Seekor ikan yang kecil sekalipun tidak ditangkap. Dan pada saat itu Yesus sudah bangkit. Dan ketika Yesus sudah bangkit, dia menghampiri murid-murid yang sedang kebingungan. Dia menghampiri murid-murid yang ketika dalam kesusahan, dalam masalah, karena mereka tidak akan dapat ikan. Dan ketika Yesus datang, Petrus melihat. Dan Yesus berkata, "Adakah ikan, adakah lauk pauk untuk saudara?" Petrus berkata, "Tidak ada, Tuhan." Lalu ketika Tuhan Yesus melihat Petrus dalam kebingungan, dia katakan, "Tebarkan jalamu." Ketaatan mulai muncul, iman mulai muncul dalam diri Petrus, keyakinan bahwa itulah Tuhan yang sudah bangkit.
Dia tidak menolak apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tapi dia lebarkan jala. Dan pada waktu dia tebarkan jala, dia tarik jala itu, 153 ekor ikan besar dapat masuk ke dalam jala Petrus. Perubahan terjadi pada diri Petrus ketika dia melihat Yesus yang begitu baik, ketika dia melihat Yesus yang sudah bangkit. Dia mulai berubah. Yang tadi dia tidak beriman, sekarang dia beriman. Dan pada akhirnya Petrus itu mati dengan mati martir. Contoh yang lain, perjamuan Kana dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tuan rumah tidak punya jalan keluar. Tuan rumah punya masalah karena mereka kehabisan air anggur. Sudah bayangkan, kalau dalam satu pesta, kalau saudara sedang ada pesta, dan pada waktu pesta tiba-tiba semua makanan habis, siapa nggak bingung? Nggak mungkin membeli makanan di toko-toko, di restoran, negara datang ke tempat pesta, nggak mungkin. Pada waktu itu ada anaknya Yesus yang bernama ibunya Yesus yang bernama Maria. Dan pada waktu itu Maria menghampiri Tuhan. Dan pada waktu mereka kebingungan, Yesus memberikan jalan keluar. Yesus memberikan solusi kepada Maria dan pemilik pesta. Dan Maria berkata, imani, taat, lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Akhirnya saudara, pegawai pesta taat. Jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah air sumur bisa menjadi air anggur yang manis, yang enak, yang bisa dinikmati oleh pengunjung pesta. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami jalan buntu, saudara sudah kehilangan damai, saudara sudah kehilangan sukacita karena sakit penyakit, karena masalah ekonomi, karena masalah keuangan kita sudah makin habis, makin menipis dan makin menurun. Kita tidak gaji yang penuh, kita tidak dapat apa-apa dari perusahaan. Jangan takut. Yesus akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Dia akan memberikan solusi bagaimana kita mendapatkan uang. Dia akan memberikan solusi bagaimana damai sejahtera akan kita miliki. Dia akan memberikan solusi kepada saudara dan saya dalam segala apapun yang kita butuhkan. Jangan berharap pada manusia. Jangan berpikir Tuhan sudah mati, gak mungkin menolong pada kita. Kalau kita imani, kita yakini Yesus sudah mati dan dia telah bangkit karena dia punya kuasa. Alkitab memang Yesus dibangkitkan. Kata dibangkitkan dalam bahasa Indonesia memang punya banyak arti. Tetapi kita yakin yang mati adalah Allah menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus. Karena Yesus adalah Allah, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa bangkit dari maut walaupun dihalangi oleh batu yang besar. Yakin, percaya, Yesus akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Jalan buntu boleh menghalangi kita. Kesusahan, masalah boleh menghadang hidup saudara. Tetapi kalau kita percaya Yesus sudah bangkit, yakin Yesus akan memberikan jalan keluar. Batu yang besar yang menutupi hidup saudara dan saya, dia akan geser, dia akan buang, karena dia adalah Allah yang bangkit. Orang yang mati tidak akan bisa menolong orang yang hidup. Tetapi orang yang hidup bisa menolong orang yang hidup. Orang yang hidup bisa memberikan jalan keluar. Yesus sudah hidup. Dia tidak mati, kita yakin, kita percaya. Yesus adalah hidup.
Pekerjaan apapun yang saudara hadapi, Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Kebangkitan Tuhan Yesus harus kita imani dan yakini bahwa kebangkitannya dari kematian membawa akibat, membawa dampak buat saudara dan saya, orang yang percaya, yaitu Allah memberikan jalan keluar atau solusi. Penyakit apapun yang kita hadapi, kita terima, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Yesus tidak meninggalkan saudara, tapi Yesus akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian memberikan kepada saudara dan saya sebuah pengharapan. Kebangkitan Tuhan dari kematian memberikan kepada saudara sebuah pengharapan. Ayat yang ke-6 dalam Markus tadi, ayat yang ke-6 dalam Markus pasal yang ke-16 berkata sebagai berikut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saya ulangi lagi. Tetapi orang muda itu berkata mereka, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Maka arti yang kedua kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, karena Yesus memberikan pengharapan kepada orang percaya. Kalau saudara punya orang tua kaya, hartanya banyak, kekayaannya melimpah, saudara pasti menaruh pengharapan kepada orang tua kita. Kita pasti menaruh pengharapan kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita, orang berkata, orang tua kita kaya, orang tua kita punya harta, maka anak-anak kita akan menjadi kaya. Kenapa? Karena mereka mempunyai pengharapan apabila orang tua kita mati, orang tua kita meninggal dunia. Pengharapan anak-anak itu, mereka akan mendapatkan warisan dari kekayaan orang tuanya yang banyak. Sebab itu banyak orang tua yang kaya sudah memberikan warisan sebelum dia meninggal. Warisan itu bukan pada waktu dia mati, tidak. Dan itulah pengharapan. Demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mati, dia telah bangkit, dan dia berkata ketika kuburannya kosong, ada malaikat Allah berkata, jangan takut. Jangan, kata perkataan jangan takut itu menunjukkan suatu pengharapan. Kata jangan takut itu memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Kalau misalnya saya orang kaya, saudara nggak punya uang, saudara mempunyai keperluan, saudara datang pada saya, dan saya berkata jangan takut, aku akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Aku akan memberikan apa yang saudara perlukan, karena saya kaya. Saudara ketika mendengar perkataan jangan takut, maka saudara menaruh pengharapan kepada saya. Dengan kata jangan takut, pengharapan itu muncul, timbul dalam hati kita. Sehingga ketika kita mempercayai bahwa saya akan memberikan sesuatu dan kita tidak perlu takut, pengharapan itu akan terjadi kalau kita dengar-dengaran dan kita taat.
Contoh, seorang anak kecil, anak sekolah. Ketika dia sekolah, dia pulang sekolah, dia selalu diancam, dia selalu diarah, dia selalu digodain oleh teman-teman yang nakal. Dia dipalak, dia diminta duit, dia dipukul dan lain sebagainya. Anak itu menjadi takut. Anak itu menjadi gemetar. Dia sampai di rumah, dia cerita sama papanya. Dan kalau dia sudah cerita sama papanya, papanya berkata, jangan takut, besok papa akan menyantar kamu di sekolah. Papa akan menjemput kamu di sekolah. Dan pada waktu anak itu mendengar perkataan papanya, jangan takut, anak itu taruh pengharapan. Besokannya ketika anak itu sekolah dan anak itu pulang, papanya, apa yang dikatakan oleh papanya dijalankan, dibuktikan. Papanya menjemput anak itu. Dan ketika dia menjemput anak itu bergandengan tangan dengan papanya. Musuh-musuhnya sudah menjaga dia. Musuh-musuhnya mau memukul dia. Musuh-musuhnya mau merampok. Tetapi ketika anak yang jahat melihat papanya dan menggandeng anak itu, apa yang dilakukan oleh anak yang jahat itu akan pergi. Dia akan takut kepada papa, karena dia punya pengharapan. Pengharapan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Yesus bangkit, dia memberikan pengharapan kepada saudara. Apa yang kita harapkan dalam hidup? Apa yang kita harapkan sebagai orang percaya? Kita akan punya pengharapan untuk masa depan kita. Yeremia 29 ayat yang 11 berkata, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Orang tua yang hadir pagi hari ini, mungkin kita kehilangan pengharapan. Takut kalau anak-anak kita nggak bisa sekolah, anak-anak kita kekurangan biaya untuk sekolah, anak-anak kita mempunyai hal-hal yang menakutkan, pengharapan dalam hidup kita. Kita takut. Tetapi kalau kita percaya dengan iman bahwa janji Allah, Dia tahu rancangan saudara, Dia tahu rencana saya, Dia tahu masa depan kita, Dia tidak akan memberikan masa depan yang gelap. Yesus akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun penghasilan orang tua, kita yakin bahwa orang Kristen pasti memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Masihkah ada pengharapan? Masih adakah pengharapan dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Orang yang tidak punya pengharapan akan berkata bahwa hidup ini sia-sia. Orang yang tidak punya pengharapan di dalam hidupnya, dia akan mengambil jalan pintas bunuh diri. Orang yang tidak punya pengharapan dalam Tuhan, dia tidak akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tapi justru dia akan membuat jalan pintas. Dia tidak berpikir panjang. Dia putus asa. Dia kecewa. Dia stres. Dia depresi. Akibat orang yang tidak punya harapan, dia akan mati. Dia akan putus asa. Saudara, saya seringkali nonton televisi.
Di dalam televisi ada acara-acara bagaimana orang-orang yang punya pengharapan itu mendapatkan apa yang diinginkan. Bagaimana kita jangan tidak hilang pengharapan kita kepada Yesus. Seandainya hidup kita miskin, seandainya gaji kita kecil, jangan takut. Taruh pengharapan kepada Yesus karena dia hidup. Ketika dia hidup, dia akan memberikan masa depan kita yang bahagia. Dia tahu rencana saudara, dia tahu rencana saya. Taruh pengharapan kepada dia. Orang tua tidak bisa menaruh memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi seberapa lama? Tapi Yesus akan memberikan pengharapan, menjawab pengharapannya, dan memberikan pengharapannya kepada saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus, dalam Ibrani pasal dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah perbedaan hidup orang dunia dan orang percaya. Orang dunia berkata tidak ada harapan, sehingga dia mengambil jalan pintas bunuh diri. Tapi orang yang percaya dalam keadaan kesusahan apapun, dalam maut yang menimpa hidup kita, kita tetap punya pengharapan karena ketika kita mati kita akan masuk dalam surga, dan ketika kita memerlukan sesuatu Dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Ini harus kita yakini. Dan firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 3, Roma pasal 6, Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itulah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau. Sau atau jangkar, saudara tahu itu sau dan jangkar. Jangkar itu penting dalam sebuah kapal laut. Ketika di tengah ombak yang besar, kapal itu berhenti, maka ABK kapal akan melemparkan sau. Di sini ada seorang anak Tuhan yang bekerja dalam sebuah pelayaran. Saudara Theo bekerja di pelayaran dalam kapal. Dia mengerti tentang fungsi daripada jangkar. Sebuah kapal laut pasti ada jangkar. Jangkar itu tak besar. Ketika ombak menimpa kehidupan saudara, ketika persoalan menimpa saudara, ketika jalan buntu ada pada saudara, lemparkan sau, lemparkan jangkar, yaitu Tuhan Yesus. Dan kalau kita mendekati sau itu dan mengambil sau, yaitu Tuhan Yesus, ombak yang besar akan berhenti. Kapal itu akan tenang. Kapal itu nggak digoyang-goyang. Kapal itu digoyang-goyangkan, tapi nggak jauh lari. Yang akan tetap bengkal, tinggal beberapa meter saja. Pengharapan itu bagikan saya. Pentingnya pengharapan bagi saudara dan saya. Kenapa? Betapa pentingnya pengharapan itu. Pentingnya pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan membuat saudara dan saya bisa bertahan. Ombak, saya katakan tadi, kapal laut yang ketika diombang-ambingkan oleh angin dan ombak, kalau dia berhenti di tengah laut mau masuk atau mau bersandar, maka ABK dia akan melemparkan jangkar. Dan ketika dia melemparkan jangkar, kapal itu akan bertahan di tempatnya.
Ombak kehidupan menimpa hidup saudara. Ombak persoalan menimpa hidup saudara. Tapi yakin, kalau kita mengambil sahur Yesus dalam hidup kita, ombak itu tidak akan goyah. Ketika saya ada di Pulau Lembe, di Bitung sana, di Manado di sana, setelah saya pulang dari pelayanan di Pulau Lembe, kami naik kapal laut dari Pulau Lembe menyeberang ke Bitung, ya, dan kemudian setelah sampai di Bitung kami dijemput dengan mobil. Dan pada waktu kami naik mobil, maka ada orang-orang atau ibu-ibu yang ikut bersama dengan kami. Dia lari dari kampung halamannya, dia tinggal pengungsian di kota Bitung karena dia mengungsi akibat adanya dari kota Tentena di daerah Sulawesi karena daerah itu sedang diserang oleh laskar jihad. Laskar jihad membunuh orang-orang Kristen, termasuk suami daripada sang ibu ini. Dia mati, suaminya mati. Dan saking ketakutannya ibu ini bersama dengan ibu-ibu yang lain, dia lari dari Tentena, dia lari ke Bitung, dia lari ke Pulau Lembe, dia tinggal di pengungsian di kota Bitung di Manado sana. Dan pada waktu dalam perjalanannya, ibu ini menceritakan, saya sudah khotbah di Pulau Lembe dan dia mendengar khotbah saya tentang pengharapan. Lalu saya tanya, kenapa ibu bisa kuat? Suami ibu sudah mati, anak ibu sedang mengalami kesakitan. Ibu ini berkata, pengungsi ini berkata, saya tidak takut. Suami saya boleh mati, anak-anak saya boleh menderita. Saya punya pengharapan kepada Yesus. Ibu itu berkata, saya punya pengharapan karena saya menaruh pengharapan kepada Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak takut. Demikianlah saudara dan saya, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tak usah takut. Dalam pekerjaan, di sekolah, di mana saja kita membutuhkan uang, kita membutuhkan dana dan sebagainya, jangan takut. Penyakit menimpa hidup saya nggak pernah takut. Saya hanya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya jadi pendeta, berikan kesehatan. Kalau Tuhan nggak kehendaki saya pendeta, ambil, cabut nyawa hamba-Mu ini. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, nggak mungkin kita akan jatuh. Nggak mungkin kita akan lari daripada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita kuat. Yang kedua, pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan hal-hal yang tidak kita duga, mendatangkan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Saya ambil contoh ayatnya 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah dipikirkan, apa yang belum tersedia dalam hati, disediakan Tuhan. Ketika saya diserang penyakit yang ke dokter bilang saya kena stroke kaki kanan saya, dan kemudian saya sudah punya rencana bersama anak, bersama istri, saya akan pergi ke rumah sakit yang ada di Cawang, yaitu rumah sakit PON. Saya mau dicoba dites di sana, ternyata di PON itu rumah sakit PON saya harus tinggal di dalam suatu IGD, UGD. Saya harus terbaring, saya nggak boleh bangun, saya nggak boleh bangkit dan apa-apa. Sebelum saya di tempat itu, ada seorang hamba Tuhan yang telepon saya. Dia tahu keadaan saya. Dia katakan, Bapak harus pindah ke rumah sakit RSPAD. Bapak harus di DSA. Saudara bayangkan, saya sudah tahu kalau ada saudara dirawat di RSPAD karena stroke itu biayanya gede.
50-60 juta. Saya pikir dari mana saya punya duit sebesar begitu, dari mana? Tetapi karena saya disuruh untuk pindah dari rumah sakit PON ke RSPAD. Hari Senin, dokter datang, saya katakan, dokter saya harus mau pulang. Saya mau pulang. Dokter mengatakan, tidak boleh. Karena kondisi saya masih dalam keadaan lemah. Tapi saya ngomong, saya tetap berkata, tuh dokter saya harus pulang. Akhirnya dokter berkata, ya kalau ini karena kemauan Bapak, saya izinkan. Akhirnya saya pulang. Saya besokannya Selasa saya langsung ke rumah sakit RSPAD. Dan kalau sudah di sana saya diperiksa dan sebagainya di MRI, ternyata di otak saya sudah banyak putih-putih dan di tulang otak saya sudah ada sedikit penyakit. Saya berpikir duit dari mana? Ya, saya bisa minta kepada anak saya. Saya menaruh pengharapan kepada mereka. Tapi pada waktu itu saya nggak takut, karena ada Tuhan melalui seorang hamba Tuhan yang berkata, biaya nggak usah dipikirkan. 1 Korintus 2:9, apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah lihat, apa yang belum pernah kita dengar, disediakan bagi saudara dan saya menaruh pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan apa yang kita tidak duga. Apa yang kita tidak duga hari-hari disediakan. Biayanya dari mana? Urusan kita adalah melakukan, memberi pengharapan kepada Tuhan, dan urusan kita Tuhan yang tahu. Yang ketiga, pengharapan di dalam Tuhan memberikan jaminan. Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pengharapan di dalam Tuhan memberikan jaminan masa depan saudara. Situasi anak-anak kita sekolah harus daring, anak-anak kita harus belajar di rumah dengan studi, dengan online dan lain sebagainya. Betapa menyulitkan anak itu. Kita mulai berpikir, anak kita sekolah daring, gak mungkin dia bisa mengikuti sekolah itu. Anak itu tidak akan punya masa depan. Yesus mengatakan, kalau kita menaruh pengharapan dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan masa depan bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi istri, bagi keluarga kita. Dia akan memberikan, dia menjamin hidup saudara. Mungkin kalau ada orang kaya, Bapak Ibu yang mengatakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati untuk tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita tidak jadi sia-sia. Pengharapan kita tidak hilang. Karena Yesus sudah bangkit, dia akan memberikan pengharapan. Inilah dampak, inilah akibat daripada kebangkitan Tuhan. Yesus memberikan pengharapan. Sakit penyakit yang kita terima, jangan takut. Dia akan memberikan kesembuhan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, maka kebangkitan Tuhan, dia memberikan perintah kepada saudara dan saya. Markus 16 ayat yang kedua mengatakan,
Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kebangkitan Tuhan bukan saja memberikan pengharapan. Kebangkitan Tuhan bukan saja memberikan sesuatu kepada saudara. Kebangkitan Tuhan bukan saja memberikan jalan keluar atau solusi kepada saudara, tetapi kebangkitan Tuhan kepada kematian, dia memberikan sebuah perintah. Ketika murid-muridnya sampai di kubur dan melihat kubur yang kosong, mereka berkata, pergilah. Pergilah. Dan ketika itu murid-murid yang taat, dia tidak diam, tapi dia memberitakan. Dia memberitahukan kepada orang-orang yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Dia menceritakan kepada murid orang-orang yang ada sekitar bahwa Yesus sudah tidak ada kubur dan sudah bangkit. Demikian dengan saudara dan saya, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Maka ada hal yang harus kita harus kerjakan. Kita harus taat kepada perintah. Arti kata perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu suruhan. Itu perintah. Perintah itu gak enak. Tetapi perintah yang Tuhan berikan harus, mau tidak mau, harus dijalankan. Firman Tuhan memberikan perintah kepada saudara dan saya. Perintah apa saja yang harus kita jalankan? Yang pertama adalah perintah beribadah. Keluaran 23:25, kamu harus beribadah. Maka Tuhan akan memberkati makananmu dan minumanmu. Tuhan akan menjauhkan dari tengah-tengah kita penyakit. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita beribadah. Jangan sia-siakan ibadah kita. Jangan sepelekan ibadah. Jangan tinggalkan ibadah, karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan memberikan perintah untuk mengembalikan perpuluhan kita. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Ada orang berkata, kalau kasih perpuluhan, kalau mengembalikan perpuluhan, yang kaya pendeta. Tidak, saudara. Kalau kita mengembalikan perpuluhan, itu berarti kita membawa perpuluhan kita ke rumah Tuhan, ke perbendaharaan Tuhan. Jangan kita berpikir pendeta yang kaya, tidak. Kalau pendeta mau kaya, jangan jadi pendeta. Tuhan meringankan kita apa yang kita terima. Jangan kita pakai semuanya untuk pribadi kita. 10% adalah milik Tuhan. Ini perintah Tuhan, bukan perintah pendeta. Bukan perintah saya, tapi perintah Tuhan. Yang ketiga adalah perintah memberi. Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi, ditekan-tekan meluber. Berikan waktu saudara, berikan uang saudara, berikan kepandian saudara, berikan segala-galanya untuk Tuhan, layani Tuhan. Dan kemudian pergi mengabarkan Injil. Amanat agung Tuhan Yesus harus kita jalankan. Amanat agung Tuhan Yesus harus kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya adalah raja-raja di hadapan Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tugas kita memberitahukan, menceritakan. Tugas kita adalah memberitahukan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus harus kita jalankan. Saya seringkali menceritakan seorang dokter muda yang praktek. Ketika dia mulai buka praktek sepi, dokter ini jalan-jalan ke desa dan melihat seorang ibu yang sakit. Kenapa mata ibu? Kenapa nggak diobati? Dia bilang nggak punya duit. Kalau begitu datang ke tempat praktek. Dan ibu itu dengar dari dokter dan praktek. Dia obati mata si ibu, akhirnya sembuh. Si ibu ini berterima kasih kepada dokter dan berkata, apa yang harus saya bayar? Dokter berkata, ibu nggak usah bayar apa-apa. Tapi ibu pergi ke desa saudara ibu lihat kalau ada ibu-ibu atau orang yang sakit matanya, kasih tahu di sana dokter mata, suruh mereka periksa matanya. Akhirnya si ibu itu tahan. Dia memberitahukan, mencari orang-orang sakit mata, dan dia menemukan dan menyuruh pergi ke dokter mata. Akhirnya dokter mata itu ramai, penuh dengan pasien, dan banyak yang mendapatkan kesembuhan. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa yang kudus. Perintah Tuhan, beritahukan kebaikan Tuhan. Ceritakan pertolongan Tuhan. Ceritakan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia telah hidup, dan beritahukan, kabarkan Dia sanggup memberikan pengharapan. Dia sanggup memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Kebangkitan Tuhan Yesus ke dalam surga, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian memberikan pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Dia memberikan jalan keluar. Apapun masalah saudara, karena kebangkitan Tuhan, Dia tahu hidup saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia benang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Dia memberikan pengharapan kepada umat. Pengharapan supaya kita tetap bertahan dalam hidup. Pengharapan memberikan sesuatu yang kita tidak duga. Pengharapan memberikan masa depan yang penuh dengan keceriaan. Kebangkitan Tuhan memberikan perintah kepada saudara dan saya. Ayub pasal 19 ayat 25 berkata, Ayub 19 ayat 25 berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub berkata, aku tahu dia hidup, dan akhirnya dia akan bangkit. Saudara dan saya akan bangkit dari kematian yang dari asal dari tanah kembali kepada tanah. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia akan bangkitkan saudara dan saya. Kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata firman-Nya, sekali lagi saya ucapkan, selamat Paskah 2021. Jangan takut, aku hidup. Dia hidup, ada hari esok. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.